Permasalahan pengelolaan Masjid Kampus Studi Kasus Masjid Al-Ijtimai Fis UNJ. Perkembangan Masjid Kampus di Indonesia era kolonial. Pendidikan hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat yang berasal dari keluarga bangsawan. Lalu pasca kemerdekaan, kesempatan pendidikan terbuka luas untuk semua lapisan masyarakat termasuk santri. Era 60-an, keperluan ibadah dan studi keagamaan mulai diupayakan seperti pendirian masjid kampus dengan dukungan untuk keperluan ibadah di ITB. Awal 1980-an, istilah masjid kampus mulai populer bersamaan dengan semakin maraknya kegiatan mahasiswa di masjid yang dibangun di lingkungan perguruan tinggi. Masjid Salman di ITB dalam perkembangannya menjadi rujukan bagi masjid-masjid kampus di seluruh Indonesia. Masjid Salman tidak terbatas tempat sholat, tetapi menjadi pusat pembinaan akhlak, mental, dan karakter mahasiswa. Masjid kampus juga menjadi tempat pelatihan kepemimpinan dan pembentukan wirausaha mahasiswa. Di beberapa perguruan tinggi, bahkan terlihat bahwa masjid menjadi alternatif pilihan untuk mengisi waktu di luar kegiatan perkuliahan formal. Kenyataannya, ini terus berkembang sehingga masjid kampus berfungsi bukan saja untuk kepentingan kegiatan keagamaan, tetapi juga jenis-jenis kegiatan lainnya seperti kelompok belajar, kegiatan seni budaya, latihan kepemimpinan, dan lain sebagainya. Universitas Negeri Jakarta yang merupakan hasil pemisahan dari Universitas Indonesia memiliki sejarah perkembangan masjid kampus yang panjang. Permasalahan dalam pengelolaan masjid kampus. Dalam pengelolaannya, masjid kampus di FIS UNJ dihadapkan oleh berbagai tantangan seperti masih rendahnya kesadaran mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan sholat di masjid. Kurangnya tuntutan dan pembinaan keagamaan pada kalangan mahasiswa di Indonesia menyebabkan berbagai kelompok dapat bebas mengembangkan dakwah di dalam masjid kampus. Satu kelompok dengan kelompok lain tidak saling mendukung, bahkan cenderung menutup diri dan menjauh. Di era 90-an, kehadiran masjid kampus diramaikan oleh para aktivis dakwah yang berasal dari kelompok HMI, IMM, dan PMII. Saat ini muncul fenomena menarik, di mana kadar organisasi Islam Cipayung mulai meredup di kampus-kampus. Jika masih ada pun, mereka kurang lagi tertarik bergerak dalam perjuangan dakwah melalui masjid kampus. Organisasi Cipayung terkesan lebih tertarik pada persoalan politik nasional yang bersifat praktisi dan menjauhi kegiatan dakwah keagamaan. Tiap-tiap kampus memiliki permasalahan dan situasi yang berbeda-beda. Kehadiran forum organisasi masjid kampus yang digagas oleh Masjid Kampus Salman ITB sangat penting. Dalam forum tersebut, para pengurus masjid-masjid kampus dapat berdiskusi untuk memberikan masukan atas berbagai permasalahan yang dihadapi, yaitu permasalahan dalam pengelolaan masjid-masjid kampus di seluruh wilayah Indonesia. Kongres Nasional Masjid Kampus Indonesia 1 yang bertempat di Masjid Salman ITB tepatnya pada 10 Rabiul Awal 1925 Hijriah atau 29 sampai 30 Mei 2004 mencoba menggagas hal tersebut di atas kegiatan yang diikuti sekitar 234 peserta yang meliputi pengurus DKM atau Yayasan Masjid Kampus. Kemudian ada aktivis mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus atau LDK di seluruh Indonesia. Kongres tersebut bertemakan peran masjid kampus dalam mewujudkan kepemimpinan bangsa yang bersih dan bervisi menuju masyarakat madani. Masjid kampus memiliki peran strategis dalam menyatukan para mahasiswa sebagai cendekiawan muda Islam. Masjid kampus juga dapat mempertemukan berbagai perbedaan pemikiran dan pandangan antara umat Islam. Bahkan masjid kampus dapat menjadi jembatan menghubung komunikasi antara umat beragama di kampus. Masjid kampus memiliki potensi SDM yang tinggi dan umumnya berusia muda, berbeda dengan masjid kampus yang kadang memiliki SDM yang terbatas dan berusia tua. Berbagai program kemitraan dengan pemerintah dan pihak swasta bisa dikerjasamakan dengan masjid kampus. Misalnya saja pengembangan wirausaha muda, pelatihan membaca tulis Al-Quran, hingga pendidikan keluarga pranikah. Masjid kampus merupakan salah satu masjid yang dianggap syarat dengan aktivitas keberadaannya yang berada di dalam kampus memberikan nilai lebih daripada masjid di luar kampus. Hal itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, jamaah masjid mayoritas adalah sivitas akademiknya dari kampus yang bersangkutan. Kedua, dari sisi umur, jamaah masjid kampus adalah individu-individu yang masih muda. Pada usia muda inilah kekuatan yang dimiliki baik potensi fisik serta akal memungkinkan untuk terus berkembang. Hubungan masjid kampus dengan pihak kampus seperti rektorat maupun dekanat juga harus diperjelas kedudukannya. Dalam hasil pengamatan peneliti, kemajuan masjid kampus kadang sangat bergantung pada pimpinan kampus. Jika pimpinan kampus paham agama, punya semangat dakwah, dan memberikan perhatian kepada perkembangan dakwah di masjid kampus, dakwah dan pengelolaan masjid kampus akan dapat berjalan dengan baik. Namun jika pimpinan sontoloyo, fobia terhadap Islam, maka dakwah di kampus juga dapat meredup. Ada beberapa permasalahan yang sering muncul dari pengurus masjid kampus. Dalam hasil wawancara dari penelitian, didapatkan pertanyaan yang diajukan oleh pengurus masjid kampus. Pertama, apakah masjid kampus bisa meminta bantuan dari pihak luar, negara asing, pemerintahan, BUMN?
Kedua, apakah masjid kampus bisa membuat yayasan? Ketiga, apakah masjid kampus bisa mendapatkan dana hibah dari pihak luar? Dan yang keempat, apakah masjid kampus diperbolehkan membuat unit usaha?